Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sungguh bersyukur karena di pagi hari ini kita boleh bangun untuk merayakan karya yang agung. Satu karya yang begitu luar biasa di dalam kehidupan ini, yaitu karya Kristus di dalam kebangkitannya. Saudaraku, di dalam ibadah ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Karena di pagi hari ini kami boleh bangun memuji dan membesarkan nama-Mu. Bersyukur kepada-Mu karena kami boleh merayakan Paskah, hari kemenangan-Mu atas kuasa maut. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus meliputi kami semuanya, baik kepada hamba-Mu maupun kepada semua orang, semua umat-Mu yang telah siap untuk mendengarkannya, agar firman-Mu ini memberkati kami semuanya, menguatkan kami semuanya, bahkan menghibur kami semuanya. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita dalam perayaan Paskah saat ini diambil dari 1 Korintus pasal 15, yang saya akan baca dari ayat 12 sampai pada ayatnya yang ke-28. Dikatakan demikian. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga di kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak yang menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mengingatkan bagi kita, introitus kita pada saat ini berkata demikian. Kristus berkata, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu pasal 1 ayat 18. Saudaraku yang diberkati Tuhan, perjalanan hidup setiap manusia secara sederhana dapat digambarkan dimulai dengan kelahirannya dan diakhiri dengan kematiannya. Dan kita tidak mengetahui tentang kemudian hari. Bahkan hari esok pun tidak ada yang tahu, saudara-saudara. Hanya satu hal yang kita tahu, semua akan mati. Saudara, berbicara tentang maut atau kematian, atau mati itu sendiri, ada beberapa pemahaman. Yang pertama, ada yang memahami kematian atau maut adalah titik atau detik penghabisan dari seseorang dalam kehidupannya, yang biasanya ini dipahami orang-orang yang tidak mengenal Allah dan juga orang-orang yang menekankan kepada materialisme. Yang kedua, maut atau kematian adalah suatu tanda tanya. Banyak orang melihat bahwa maut adalah suatu rahasia yang gelap. Tidak seorang pun yang tahu. Yang ketiga, maut atau kematian adalah suatu tanda seru. Maksudnya apa? Maksudnya dalam maut bagaikan momentum pelepasan jiwa dari yang materi atau jasad seseorang. Yang berikutnya adalah ada juga orang yang memahami maut adalah bagian proses untuk melewati lingkaran kehidupan dan menjelmakan diri dalam bentuk tubuh yang lain. Saudara, bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus? Bagi kita, maut titik dua. Maut seperti suatu titik dua, yaitu setelah kematian ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah orang akan memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah bisa mendapatkan mati yang kekal. Artinya hidup dalam kesengsaraan yang kekal pula. Saudara, dan untuk memperoleh kehidupan yang kekal bagi kita adalah jelas dengan mengimani atau percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 47, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Dan dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara-saudara, siapakah Yesus? Salah satu penjelasan bagi kita dalam introitus kita saat ini, atau saya mau katakan bahwa kita bisa membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab dan menemukan siapa itu Yesus. Tapi dalam konteks kita saat ini, siapa Yesus? Melalui introitus kita, Wahyu 1 ayat 18 dikatakan demikian. Kristus berkata, "Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup
sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, Yesus Kristus yang kita imani adalah Dia memang mati, tapi Dia hidup. Dan hidup untuk selama-lamanya dan memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dengan demikian menjadi jelas bagi kita, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian bukan sebagai detik penghabisan dari hidup seseorang. Karena Yesus berkata, aku hidup untuk selamanya. Dan Yesuslah yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya apa? Hanya Yesus yang mampu mengeluarkan kita dari maut dan kematian itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Kristus mengatakan demikian? Sebab Ia telah hidup dan telah bangkit. Maut telah dikalahkannya, atau kematian tidak berkuasa lagi atasnya. Di dalam bacaan kita tadi, 1 Korintus 15 ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kebangkitan Yesus Kristus sungguh membuktikan itu, bahwa maut telah dikalahkan. Sebab kebangkitan Kristus juga adalah menandakan kemenangannya atas maut. Saudaraku, dalam ibadah Jumat Agung kita diingatkan bagaimana penebusan Allah itu terjadi agar kita tidak mengalami maut. Segala dosa umat manusia dan dunia telah ditimpakan kepadanya dengan rela mati dan mengalami maut itu. Tetapi saudara, maut tidak dapat menahannya. Sebab maut atau kematian telah dikalahkan dengan bukti kebangkitan Yesus Kristus. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan dalam 1 Korintus 15 ayat 57, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, karena itu iman kita tidak menjadi sia-sia, sebab Kristus telah bangkit untuk kita. Karena itu juga saya mengajak kita semuanya saat ini, katakanlah satu sama lain dengan iman, dengan memberi salam, dengan berkata, sungguh, dengan mengatakan Yesus sungguh bangkit, dan kita adalah orang-orang yang beruntung. Silakan saudara-saudara memberi salam satu dengan yang lain dengan ungkapan Yesus sungguh bangkit dan kita adalah orang yang beruntung. Saudaraku, dengan kebangkitan Yesus Kristus, iman kita kepadanya tidak sia-sia. Dengan demikian juga pemberitaan atas jaminan kehidupan yang kekal itu tidak sia-sia. Dan kita bukan orang-orang yang malang, tapi kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Sebab bagi kita, kepastian kita akan memperoleh kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Atau kebangkitan dan kehidupan yang kekal sudah merupakan jaminan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dengan kebangkitan Yesus,
memberikan kita juga jaminan. Atau dengan kebangkitan Kristus mau menegaskan kepada kita bahwa ada kebangkitan tubuh. Sebab itu, maut bukan pelepasan jiwa dari tubuh, atau maut bukan pelepasan jiwa dari pemahaman tentang tubuh bagaikan penjara jiwa itu. Paulus memberikan metafora atau kiasan seperti tanaman dan biji. Biji tumbuh lagi, diberikan suatu tubuh yang baru. 1 Korintus 15 ayat 38 dikatakan demikian. Tapi Allah yang memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya, yang memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Manusia pun demikian. Setelah kebangkitan akan diberikan tubuh surgawi, akan diberikan tubuh yang mulia, tubuh yang tidak dapat binasa. Dan itu, saudara-saudara, bisa melanjutkan bacaan kita tadi, terutama di dalam 1 Korintus 15 ayat 40 sampai 44. Selanjutnya, bagi kita adalah kematian itu hanya sekali. Kesaksian dari Ibrani pasal 9 ayat 27 menjadi jelas bagi kita bahwa manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dia dihakimi. Dengan demikian, saudara-saudara, bagi kita yang percaya kepada Kristus, tidak ada kematian sebagai suatu proses untuk menjelma kembali menjadi sesuatu. Manusia sekali mati, sesudah itu akan diadili. Dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Kristus, akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara, dari bagian akhir firman Tuhan, bacaan kita hari ini, kita bisa belajar bahwa kuasa Allah ada di dalam Kristus. Segala kuasa Allah ada di dalam kuasa Yesus Kristus. Dengan demikian, segala kuasa Yesus Kristus adalah juga segala kuasa Allah. Sebab itu, saudara-saudara, bagi kita kuasa Allah menjadi sempurna di dalam Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus Kristus saja. Sebab Dia adalah Tuhan yang hidup untuk selama-lamanya. Ia yang memegang hidup kita kemarin, hari ini, dan akan datang. Bahkan kehidupan yang kekal di sorga yang mulia. Iman kita kepada Kristus tidak menjadi sia-sia. Kita bukan orang-orang yang malang, tapi orang-orang yang beruntung. Karena kita percaya kepada Kristus yang hidup itu. Dia berkata, "Aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang percaya kepadanya telah jamin untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena itu, selamat bersukacita menyambut Paskah tahun ini, walaupun kita adakan di rumah masing-masing. Hari ini kita akan menutup pekan Paskah bagi kita di lingkungan Gereja Kristen Protestan di Bali. Marilah kita mengingat tema kita, menjadi gereja yang memberkati.
bagaimana kita menjadi berkat di dalam kehidupan ini, termasuk bagaimana kita membawa kabar baik tentang jaminan keselamatan di dalam kebangkitan Kristus. Kita membawa kabar baik tentang penebusan Allah di dalam penyaliban Yesus Kristus. Saudara-saudara, dan subtema Paskah tahun 2020 ini, dengan kebangkitan Kristus, wujudkanlah kesatuan dan pemulihan bagi semua orang. Marilah kita hadir dimanapun kita berada. Kita selalu menjaga kebersamaan di dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang lain. Dan kita menjadi berkat untuk memulihkan bagi mereka yang berada di dalam kesusahan, di dalam kesedihan. Terutama saudara-saudara dalam situasi kita yang ada saat ini, yaitu dengan wabah corona. Dengan menjaga diri, kita menjaga orang lain. Dan selalu kita berdoa bagi mereka yang membutuhkan penghiburan karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kita berdoa bagi mereka yang sedang sakit agar mereka disembuhkan oleh Kristus. Dan kita berdoa bagi setiap orang yang berlelah untuk menolong orang-orang, baik pemerintah, baik tim medis yang ada, dan juga para relawan. Dan kita selalu memohon agar para ahli, saya mengingatkan kembali, agar para ahli menemukan cara untuk mengatasi semuanya ini. Kita semua serahkan di dalam kasih Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kita dan memberikan jaminan kehidupan yang kekal di dalam kebangkitan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.